Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini berjudul berdamai dengan masa lalu. Filipi 3 ayat 13 firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, semua orang memiliki masa lalu. Kita semua memiliki masa lalu. Masa yang penuh bahagia, masa yang penuh kesenangan, masa yang penuh kasih dan cinta. Tetapi ada juga masa lalu yang menyebabkan hati dan jiwa kita terasa pahit dan kita terluka karena mendapat perlakuan kasar, seperti dipukul, dibentak-bentak orang, diceraikan, diputuskan pacar, diselingkuhi, dihina, dibully, dikucilkan, dan masih banyak hal lagi yang menyebabkan kita terluka di masa lalu. Semua kekerasan yang kita alami baik secara fisik maupun secara mental akan selalu menghantui hati dan jiwa kita, sehingga hidup kita secara mental kita merasa stres, kita merasa trauma, kita merasa takut, timbul rasa emosi atau marah ketika kita melihat orang atau mengingat orang yang pernah melukai hati kita di masa lalu. Saudara, tanda bahwa kita belum berdamai dengan masa lalu kita, ciri-cirinya adalah ketika kita teringat, kita melihat atau mendengar orang yang pernah melukai kita, lalu timbul dalam hati kita, timbul dalam pemikiran, dalam jiwa kita, rasa takut atau rasa stres. Kita mengalami stres atau kita marah, emosi kita memuncak saat kita melihat, mendengar, mengingat orang yang telah menyakiti kita di masa lalu. Itu tandanya bahwa kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Hidup kita belum bebas dari masa lalu kita. Cara untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita, pertama adalah lahir baru. Lahir baru ini penting, saudara, supaya kita lebih gampang atau mudah berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan, yang memahitkan hidup kita. Maka lahir baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ini sangat penting. Rasul Paulus bisa berdamai dengan masa lalunya disebabkan karena ia mengalami lahir baru. Karena itu ia dengan mudah melupakan masa lalunya, meninggalkan masa lalunya. Pikiran dan hatinya sudah berubah, sudah dibaharui menjadi baru, sehingga ia bisa menerima masa lalunya dengan lapang dada. Demikian juga kita yang sudah lahir baru, orang yang sudah lahir baru dapat menerima masa lalunya dengan lapang dada, sebab masa lalunya tidak bisa berubah. Kita hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu. Orang yang belum lahir baru susah atau berat untuk melupakan masa lalunya yang menyakitkan dan yang memahitkan hidupnya. Saudara, melalui lahir baru kita memperoleh kekuatan, kita dimampukan oleh Allah untuk menerima masa lalu kita yang menyakitkan dalam hidup ini, saudara. Orang yang sudah lahir baru dapat mengampuni orang atau dapat memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti, yang telah melukai kita di masa lalu. Orang yang belum lahir baru sangat berat atau sulit untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti dan melukai dia di masa lalu. Tetapi orang yang sudah lahir baru dapat dengan mudah mengampuni orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu, sebab kasih Allah sudah menguasai hidupnya. Orang yang sudah lahir baru dapat menjadikan masa lalunya yang pahit, dapat menjadikan masa lalunya yang menyakitkan sebagai dasar untuk memperbaiki diri sekarang, agar hidupnya ke depan lagi lebih baik dan lebih hebat lagi. Hanya melalui lahir baru saja kita dapat menerima, kita dapat memaafkan, kita dapat mengampuni masa lalu kita yang pahit. Kita dapat mengampuni dan memaafkan masa lalu kita yang menyakitkan, sebab Roh Kudus telah mengubah hidup kita yang lama menjadi baru, saudara. Kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, cara untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita
kita harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan setiap hari. Rasul Paulus dapat berdamai dengan masa lalunya karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia banyak berdoa, ia banyak bersyafaat di hadapan Tuhan, sehingga ia memiliki kekuatan untuk melupakan semua masa lalunya. Dan setiap orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ia bisa berdamai dengan masa lalunya. Sebab Allah memberikan kekuatan, kemampuan di dalam dirinya untuk berdamai dengan masa lalunya. Saudara, ada begitu banyak manfaat orang yang berdamai dengan masa lalunya. Saat kita bisa berdamai dengan masa lalu kita yang pahit dan yang menyakitkan hidup kita itu, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi bahagia karena hati kita bebas dari rasa benci, dendam, stres, dan rasa takut. Waktu kita memaafkan, mengampuni masa lalu kita, melupakan masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi ringan, hati dan jiwa kita terasa plong, kita merasa fresh dalam hidup ini. Kita bebas dari tekanan jiwa yang selama ini membebani hidup kita, dan masa depan kita menjadi cerah kembali, saudara. Jadi saudara, orang yang berdamai dengan masa lalunya, hidupnya bisa jauh lebih baik, rohaninya bisa dapat bertumbuh dengan baik, dan masa depannya menjadi indah. Karena ia mau berdamai dengan masa lalunya, karena ia mau menerima masa lalunya. Saudara, mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Doa saya, semoga Allah yang punya kekuatan, kuasa, mengaruniakan kita kemampuan untuk kita dapat berdamai dengan masa lalu kita. Kita dapat mengampuni, memaafkan, menerima masa lalu kita yang menyakitkan itu. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.